Assalamualaikum Bu Del, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Ella. Ya, sehat Bu Del? Alhamdulillah. Bu Ella gimana kabar sekarang? Alhamdulillah sehat. Bu Del, terima kasih ya Bu Del sudah datang hari ini. Seperti janji kita kemarin mau cerita-cerita hari ini ya Bu Del ya. Iya. Bu Del, lihat Bu Del sepertinya kurang ceria hari ini. Kalau boleh tahu ada apa ya Bu Del? Iya itulah Bu. Mm-mm. Akhir ini saya merasa pusing loh Bu. Karena setiap tugas yang saya berikan kepada anak-anak jarang yang mereka kerjakan. Itu yang membuat saya pusing. Iya, jadi Budal kepikirannya anak-anak Budal ini tidak beberapa anak tidak mau mengerjakan tugasnya Budal ya. Baik Budal, kira-kira untuk bercerita kita hari ini seperti apa harapan Budal? Ya, dengan kita bercerita ini saya berharap kita menemukan solusinya dari permasalahan saya yang hadapi sekarang. Ya mudah-mudahan ya Budel di kegiatan cerita-cerita hari ini kita nanti ada solusi yang lebih jitu untuk mengatasi anak-anak Budel yang tidak mau buat tugas. Ya amin. Ya amin ya Pak amin. Nah baik Budel, kira-kira seperti apa itu permasalahannya Budel? Permasalahannya begini loh Bu. Kemarin waktu saya memeriksa tugas murid-murid saya, saya perhatikan tuh ada sekitar 5 orang berturut-turut dia tidak mengerjakan tugas yang saya berikan. Jadi saya marah gitu kepada anak-anak itu, kenapa dia tidak mengerjakan soal yang saya berikan. Iya, karena bukan sekali saja ya Bu Del ya, beberapa kali dia tidak mengerjakan tugas yang saya berikan. Jadi itulah membuat saya pusing Bu. Padahal anak-anak itu kalau dilihat-lihat di dalam lokal memang termasuk anak yang kesulitan lah gitu dalam menerima pelajaran. Iya, harapannya hendaknya mereka lebih giat belajar di rumah ya Bu Del ya. Iya, makanya saya berikan tugas supaya mereka lebih giat lagi belajar di rumah. Malah mereka yang tidak mengerjakan tugas yang saya berikan. Iya, kecewa Bu Del dengan kecewa sekali ya. Iya. Jadi sebelumnya apa usaha yang sudah Bu Del lakukan untuk anak-anak kita ini Bu Del? Sebelumnya saya sudah berusaha loh Bu. Kemarin-kemarinnya saya memanggil anak itu. Ini ada 5 orang gitu. Saya panggil mereka. Sudah saya nasihati mereka. Saya tanyakan alasan mereka itu Bu. Mereka katakan tuh mereka lupa. Setiap kali saya tanya mereka mengatakan lupa Bu. Jadi itulah yang membuat saya merasa kesal dan pusing Bu. Iya. Sudah dinasihati tapi nggak ada perubahan ya Bu Del ya. Sudah nasihatin juga. Kenapa Ibu memberikan tugas supaya kalian belajar di rumah. Dan diberi nasihat tapi malah dikerjakan. Iya, belum ada perubahan. Jadi menurut Bu Del, usaha yang Bu Del lakukan ini kalau kita ukur dari skala ini ya Bu Del 1 sampai 10, kira-kira sudah sampai di tahap berapa keberhasilannya Bu Del? Kalau sekedar menasihati baru sampai 5 Ibu. Belum sesuai dengan yang diharapkan. Belum sesuai ya. Iya. Kira-kira harapan Bu Del nanti mau sampai pada tingkat berapa keberhasilannya? Saya sih sampai 10 malahan Bu. Apapun yang saya suruh mereka kerjakan semua tugas yang saya berikan. Maunya ya sukses gitu ya Bu Del ya. Jadi kira-kira Bu Del apa kira-kira usaha lain yang lebih jitu untuk meningkatkan antusias semangat anak Bu Del ini untuk membuat tugas? Setelah saya pikir-pikir Ibu, mungkin saya kepikiran mungkin soal yang saya berikan itu terlalu banyak kali ya. Iya, mungkin terlalu banyak gitu ya. Mungkin soal mereka susah. Kemudian atau mereka tidak mengerti apa yang saya perintahkan, apa yang saya suruh, atau mereka tidak mengerti. Mungkin itu. Bisa jadi tidak mengerti gitu ya. Tidak mengerti dengan tugas yang saya berikan. Ya. Atau soalnya terlalu panjang. Kira-kira kalau memang seandainya mereka tidak mengerti, apa kira-kira yang bisa dilakukan Bu Del? Supaya mereka anak-anak ini dia paham dulu, baru dia nanti mengajarkannya di rumah. Supaya mereka mengerti ya Bu. Kemungkinan saya akan memberikan les tambahan berarti. Atau kalau ada yang misalnya kan nih anak-anak udah pulang sekolah, saya itu dulu saya tahan anak dulu ini yang 5 orang ini saya berikan
pemahaman dulu, saya berikan bimbingan khusus kepada mereka dulu. Iya. Supaya mereka lebih mengerti tentang tugas yang saya berikan. Iya, bagus Bu Del. Jadi tadi Bu Del selain usaha yang sudah Bu Del lakukan, tadi Bu Del merumuskan ada bisa nanti mungkin soalnya dikurangi, atau diberikan dulu pemahaman kepada anaknya sebelum membuat PR. Kira-kira Bu Del kalau dua rencana ini Bu Del lakukan, kira-kira masih ada hambatan nggak nanti kira-kira di depannya? Saya rasa ada. Maklumlah anak-anak ya Bu. Iya. Paling waktu dinasihati, waktu diberi bimbingan mungkin lah mereka kerjakan itu untuk beberapa hari, tapi untuk hari-hari berikutnya kemungkinan mereka mengatakan lupa lagi. Iya, jadi mungkin ini ketika Budel setelah Budel bimbing mungkin mereka akan mengerjakan, kemudian kalau kita sudah lengah lagi mereka kembali lupa lagi. Iya. Ya kira-kira kalau terjadi seperti itu, apa kira-kira solusi yang bisa Budel lakukan? Solusinya ya Bu, mungkin alternatif terakhirnya mungkin saya akan memanggil orang tua kali Bu. Saya suruh panggil orang tuanya masing-masing ke sekolah, kemudian saya beritahukan tentang sikap anak mereka ini yang tidak mengerjakan tugas, dan saya berikan pemahaman kepada orang tua itu, ini loh gunanya tugas yang saya berikan. Jadi kemungkinan saya akan memanggil orang tuanya terlebih dahulu. Iya betul Budel, karena anak ini kan di rumah dia mengerjakan tugasnya, tentu itu dalam pengawasan orang tua ya Budel ya. Pengawasan orang tuanya, nggak luput dari pengawasan orang tuanya. Iya betul. Oke Budel, tadi Budel sudah merumuskan beberapa rencana yang akan Budel lakukan untuk mengatasi masalah Budel ini. Nah kira-kira dalam waktu dekat ini rencana mana yang akan Budel lakukan? Rencana saya dalam waktu dekat ini mungkin terlebih dahulu saya akan yang jelas tuh mengurangi jumlah soal kemudian dengan cara memberi bimbingan khusus kepada anak-anak yang tidak mengerjakan tugas tadi dan setelah itu saya akan memanggil orang tuanya mungkin kalau nggak juga dikerjakan. Jadi Budel berikan waktu khusus ke anak ini untuk memberikan pemahaman dulu ya Budel. Iya Budel, bagus sekali Budel. Mungkin insya Allah dengan tindakannya ini nanti anak-anak itu lebih antusias untuk tugasnya. Nah kira-kira dalam bimbingan ini seperti apa strategi yang akan Budel lakukan? Strategi yang saya lakukan tadi kan itu membimbing anak-anak. Jadi dengan cara sepulang sekolah anak-anak yang akan saya bimbing itu saya tinggalkan dulu, kemudian saya jelaskan tentang tugas yang saya berikan kepada anak itu secara lebih detail lagi. Jadi anak ini Budel berikan pemahaman dulu kepada mereka soalnya satu-satu, dan dia pasti mau buat apa nanti. Bagus sekali ya Budel. Insya Allah nih mungkin dengan ini nanti anak itu memang mengerjakan tugasnya lah di rumah karena sudah paham terlebih dahulu di sekolah ya Budel. Nah terus untuk lebih kita yakinnya rencana Budel ini sesuai dengan yang Budel inginkan, kira-kira Budel butuh dukungan dari pihak mana saja kira-kira Budel? Kalau dukungan tentulah saya pasti membutuhkan dukungan dari orang tuanya. Bagaimanapun kalau di sekolah tahu lah Ibu, hanya berapa jam di sekolah, sedangkan di rumah lebih lama lagi. Jadi kemungkinan saya nantinya bukan orang tua yang saya butuhkan. Dengan cara mengirimkan ke grup paguyuban, kami kan ada paguyuban tuh mengirimkan mengingatkan kepada orang tuanya kalau anak-anak itu saya beri tugas lewat grup paguyuban tadi. Oh iya bagus sekali. Jadi orang tuanya tahu ya Budel, tahu nanti kalau anaknya ada PR dan harapan kita nanti anaknya didampingi sampai selesai buat tugasnya di rumah itu ya Budel ya. Itu yang saya harapkan. Iya bagus sekali Budel. Ini semakin terlihat bahwa insya Allah rencana ini kalau dijalankan kalau lancar akan membuahkan hasil yang baik. Nah Budel, kira-kira nih dari perbincangan kita nih apa yang Budel dapatkan hari ini?
yang saya dapatkan, saya sangat senang sekali loh Bu. Dengan perbincangan hari ini saya menemukan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi. Yang jelas solusinya tuh saya akan mengurangi dulu soal-soal yang saya berikan, mungkin jumlah terlalu banyak. Yang kedua, kemungkinan saya akan memberikan bimbingan khusus kepada anak-anak itu. Iya, ya alhamdulillah ya Bu Del ya. Jadi kita evaluasi dan berikan lagi, Bu Del akan lakukan rencana yang insya Allah akan lebih jitu untuk mendampingi anak kita ini ya Bu Del. Oke Bu Del, alhamdulillah mungkin sampai di sini perbincangan kita. Tetapi minggu depan kita berjumpa lagi ya Bu Del. Saya ingin mendengar ini kira-kira gimana nih rencana Bu Del setelah diaplikasikan, berapa keberhasilannya ya Bu Del ya. Oke Bu Del, terima kasih Bu Del. Sama-sama. Sampai jumpa lagi ya. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Ella. Waalaikumsalam Bu Del. Gimana kabar Bu Ella hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Del gimana? Alhamdulillah. Bu Ella gimana tadi? Sehat juga ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih loh Bu Ella sudah datang hadir undangan saya di hari ini. Iya, sama-sama Bu Del. Senang sekali berjumpa dengan Bu Del hari ini. Iya, katanya Bu Ella mau cerita ya tentang permasalahan Bu Ella yang hadapi akhir-akhir. Iya Bu Del, mau curhat ini sama Bu Del. Saya ini sekarang kepikiran ini dengan anak murid saya. Ada satu orang yang sudah agak lama ini dia tidak mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi di kelas tuh dia tidak mengikuti apa yang diinstruksikan guru dengan baik di kelas gitu Bu Del. Jadi anak tersebut tidak mengikuti instruksi Bu Ella dengan baik ya? Iya betul Bu Del. Jadi Bu Ella merasa terganggu dengan sikap Iya, saya terfikirkan apa lagi yang harus saya lakukan gitu. Belum juga nampak perubahan di diri anak ini. Iya saya paham itu atas permasalahan Bu Ella. Terus apa ya yang kira-kira bisa saya bantu atas permasalahan yang Bu Ella hadapi? Harapan Lela hari ini mau bercerita sama Bu Del. Sekurang-kurangnya nanti membagi beban yang di pikiran ini sekarang. Dan harapannya mudah-mudahan dengan berbincang dengan Bu Del terfikirkan atau dapat solusi baru mungkin yang lebih baik nanti bisa Lela terapkan ke anak murid Lela ini. Coba sekarang Bu Ella ceritakan apa sih permasalahannya secara detailnya gimana itu? Iya. Ini ada siswa Lela tuh laki-laki Bu Del, dia di kelas 8B. Jadi memang bukan di jam layanan Lela saja, di guru mapel pun mengeluhkan, selalu mengadu, Bu, ini yang si I ini di kelas nggak ada mengerjakan apa-apa katanya Bu. Kalau di kelas itu berjalan-jalan sekeliling kelas, mengganggu temannya dan mengganggu konsentrasi belajar di kelas. Kalau nggak gitu, kalau nggak jalan-jalan dia tidur. Pokoknya nggak ada yang dia kerjakan tugas di kelas itu. Kalau nggak jalan-jalan tidur, nggak mau dia mengerjakan gitu Bu. Itulah sudah pernah Lela lakukan dulu pemanggilan, tetapi belum ada perubahan. Jadi anak-anak, jadi Bu Ella mendapat laporan gitu dari dapat laporan juga. Terus di Ella kan ada jam klasikalnya satu kali itu 1 jam seminggu. Nah di jam Ella pun dia begitu, tidak fokus dia dengan pembelajarannya di kelas itu. Jadi selama ini apa usaha yang telah Ibu Ella lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Iya, kemarin tuh Ella udah panggil anaknya Bu, Ella panggil anaknya, tanya secara baik-baik kenapa dia, kemudian kita evaluasi tindakannya, kita bahas apa dampak buruk dari tindakannya. Jadi anak ini memang mengangguk gitu, maksudnya seperti dia paham gitu apa yang kita sampaikan, tetapi kembali lagi di kelas tingkah lakunya masih seperti itu gitu Bu. Jadi belum ada perubahan. Iya betul, belum ada perubahan, masih mengganggu dia di kelas. Padahal udah dipanggil, udah dikasih bimbingan, masih juga kayak gitu. Iya betul. Kira-kira kalau dilihat dari skala 1 sampai 10, posisinya di mana sekarang itu Bu Ella? Sepertinya layanan yang diberikan ke anak ini masih sampai pada kategori 4 kayaknya keberhasilannya. Masih butuh lagi action selanjutnya Bu. Terus Bu Ella pinginnya sekarang berada posisi mana gitu? Harapannya
eh, minimal posisi 8 lah Bu Del. 9 atau 10 lebih bagus. Iya, Hendaknya kan lebih bagus memang, ke 10 ya. iya betul Bu Del. Terus untuk mencapai posisi 8, 9, 10 itu kira-kira apa usaha Bu Ella yang akan Bu Ella lakukan untuk mewujudkan harapan tersebut? Apa lagi ya? Itulah kemarin tuh terpikir Bu Del, Ya. mungkin ini memang butuh kesabaran gitu ya. Pertama wala konsepkan ya kesabaran. Kemudian mungkin lakukan layanan konseling ini yang lebih intens dan dengan metode yang lebih menarik, lebih variatif lagi. Nah, jadi setiap hari itu dipanggil, evaluasi lagi tindakannya, dipantau lagi, dievaluasinya. Mungkin itu yang bisa dilakukan, atau bisa juga mungkin kolaborasi dengan wali kelas, orang tua, atau bahkan wakil, atau konsultasi dengan kepala sekolah. Mungkin itu beberapa mungkin yang bisa dilakukan setelah ini Bu. Jadi Bu Ella melakukan bimbingan yang lebih intens lagi supaya untuk mendapatkan posisi yang lebih baik lagi ya supaya harapannya nanti berhasilnya sampai di skala 8 ya, mudah-mudahan bagus Bu Ella. Semoga dengan usaha itu nantinya ada perubahan yang lebih baik lagi ya Bu Ella. Ya, amin. Betul. Setelah kira-kira apa tantangan yang Bu Ella dalam melakukan hal tersebut? Tantangannya mungkin ini nanti perubahan anak ini mungkin yang agak lambat gitu Bu. Jadi ketika kita berikan layanan belum nampak perubahan yang signifikan yang menguji kesabaran kita. Nah ini mungkin nanti tantangannya. Itu tantangan terberatnya itu ya Bu, kesabaran. Ya kesabaran ini ya, kesabaran ini tantangannya. Ya Bu. Oh begitu ya. Kira-kira kalau terjadi hal seperti itu, apa yang Bu Ella lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Mungkin nanti kalau memang rencana-rencana yang rumuskan tadi tidak berhasil, yang terakhir mungkin dilakukan home visit lagi Bu. Ada kunjungan rumah. Jadi kita mengetahui lebih menyeluruh bagaimana sih kondisi anak ini. Mungkin ada hal-hal tertentu yang melatar belakangi tingkah lakunya ini gitu. Jadi harus dicari apa sih akarnya gitu. Oh jadi itu rencana Bu Ella dalam waktu dekat ini berarti ya dengan tadi itu salah satunya. Itu salah satunya ya. Kira-kira untuk melaksanakan rencana Bu Ella tadi, dukungan pihak mana yang Bu Ella butuhkan untuk supaya cita-cita atau harapan Bu Ella tadi tercapai? Mungkin ini tentunya berbagai pihak ya Bu Del, dukungan dari wali kelas dari si anak ini tentu dari teman-temannya, dari orang tua apalagi, dan semuanya lah pihak sekolah, karena ini anak-anak ini mungkin dari guru mapel pun kenapa dia seperti ini, mungkin ada hal-hal tertentu mungkin yang nanti bisa Wala cari informasinya ke temannya, ke orang tua di rumah otomatis ya. Nah, ya itu mungkin Bu Del. Jadi dukungan semua pihak nanti insya Allah akan dimintakan untuk usaha maksimal membuat anak ini supaya fokus lagi belajar. Bagus banget itu rencananya. Mudah-mudahan berhasil nanti ya Bu Lela ya. Amin Bu Del. Terus saya senang loh Bu Ella sudah menemukan solusi yang Ibu dapatkan. Kira-kira yang Bu Ella dapatkan kira-kira apa yang Bu Ella dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Hari ini saya senang sekali, terima kasih ya Bu Del. Hari ini saya jadi terfikirkan solusi-solusi yang sebelumnya saya tidak terfikirkan. Jadi saya bisa merumuskan dulu satu yang akan saya lakukan di waktu dekat ini. Ya, jadi insya Allah saya akan lakukan dulu bimbingan intensif, lebih intens dengan anak-anak ini dengan menggunakan metode yang variatif insya Allah Bu. Ya mudah-mudahan mendapatkan hasil yang baik nantinya ya Bu Ella ya. Jangan lupa ya Bu Ella, setelah Bu Ella memperhatikan rencananya nanti kita berbincang-bincang kembali ya. Oke Bu Del, insya Allah nanti kalau udah selesai nanti gimana hasilnya Wala ceritakan lagi di Bu Del. Itu yang saya tunggu Bu Ella. Mudah-mudahan berhasil lah nantinya apa yang Bu Ella harapkan. Oke, baik Bu Del. Terima kasih ya Bu Ella sudah memenuhi undangan tadi. Oke Bu Del, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.